Bentuk-bentuk penyajian tarian tradisi. Pertama, tarian tunggal. Tarian tunggal adalah tarian yang hanya dibawakan oleh satu penari aja. Tari ini memiliki dua jenis, bebas dan terikat. Tarian tunggal bebas adalah tarian yang tidak menggambarkan tokoh dengan jelas, tetapi seseorang secara umum. Tarian tunggal terikat adalah tari tunggal yang menggambarkan seorang tokoh. Tarian ini biasanya terdapat di daerah yang memiliki istana kerajaan sebagai pusat dan pelestarian budayanya. Contoh dari tarian tunggal bebas adalah tari jejer, tari bondan, dan contoh untuk tarian tunggal terikat adalah tari kandagan dan tari gambir anom. Tarian berpasangan. Tarian berpasangan ini adalah tarian yang dibuat untuk ditarikan secara berpasangan. Tarian ini dapat ditarikan oleh berbagai gender seperti wanita dengan wanita, pria dengan pria, dan pria dengan wanita. Nah, tarian berpasangan ini dibagi menjadi dua, yaitu tarian pasangan bebas dan tarian pasangan terikat. Tarian pasangan bebas adalah tari berpasangan yang tidak menggambarkan tokoh dengan jelas, tetapi seseorang secara umum. Contoh dari tarian ini adalah tarian jaran goyang dan tari payung. Tarian pasangan terikat yaitu adalah tarian berpasangan yang menggambarkan seseorang tokoh dengan jelas. Contohnya adalah Beksan Anila Prahasta dan Beksan Gatot Kaca Setija. Tarian kelompok. Tarian kelompok adalah tari yang dilakukan oleh beberapa penari, di mana antara satu penari dengan penari yang lainnya gerakannya itu berbeda. Meski gerakannya mereka tidak sama, gerakan tersebut memiliki hubungan yang merupakan jalin untuk mencapai keterpaduan. Tarian kelompok ini dibagi menjadi dua, yaitu tari kelompok dramatik dan tari kelompok non-dramatik. Tari kelompok non-dramatik adalah tarian kelompok yang dibawakan oleh sekelompok penari dengan jumlah sesuai dan membawakan cerita tertentu. Contoh dari tarian kelompok dramatik adalah Wayang Wong dan Langen Mandrawanara. Tarian kelompok non-dramatik adalah tarian yang dibawakan oleh sekelompok penari dengan jumlah sesuai keutuhan dan tarian ini tidak membawakan cerita tertentu. Contohnya adalah tari saman dan tari badui. Selain dari tarian kelompok bebas yang berisi tarian kelompok dramatik dan kelompok non-dramatik tadi, ada juga bentuk lainnya yang bernama tarian kelompok terikat. Tarian kelompok terikat ini adalah tari yang dibawakan oleh sejumlah penari, tetapi dengan peran-peran dan posisinya yang berbeda dan tidak dapat ditukar-tukar tempat dan perannya. Tari kelompok terikat ini setidaknya dibawakan oleh 4 orang sampai 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, atau 16 penari. Contoh tari kelompok terikat ini adalah tari aneka serimpi, seperti serimpi Sangpati, serimpi irim-irim, serimpi Pandelori, dan serimpi Dempel yang dibawakan oleh 4 penari. Namun juga ada tari serimpi yang dibawakan oleh 5 penari, yaitu serimpi Renggowati. Selain tari aneka serimpi, ada juga ragam tari bedaya seperti bedaya Sangaskara, bedaya Bedah Madiun, bedaya Bondet, bedaya Retno Dumilah, bedaya Ketawang, dan bedaya Semang, serta bedaya Anglir Mendung dari Istana Mangkunegaran yang dibawakan 7-9 penari. Tari bedaya di Jawa biasanya dibawakan oleh 9 orang penari putri yang masing-masingnya mempunyai nama sesuai peranan atau tempat dalam tarian tersebut. Tarian massal. Tarian massal adalah tarian yang dilakukan oleh banyak penari dengan ragam gerak yang sama, dan gerakan antara penari ini dengan penari satu dan dengan penari yang lain tidak ada jalinan gerak yang saling melengkapi. Dalam tarian massal ini, busana kostum bisa sama dan juga bisa berbeda, dan juga ada pembagian penari dengan pola lantai yang berlainan. Contoh-contoh dari tarian massal ini adalah
tari gambyong, tari golek, tari saman, tari kecak, dan tari tortor, dan masih banyak lainnya.